Japar, pemirsa, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah pick-up di Lombok Tengah tabrak sebuah minibus, satu penumpang tewas. Kerap dikeluhkan masyarakat, praktik pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dibongkar polisi. Puluhan pesilat pentaskan seni bela diri khas daerah untuk rebut medali di ajang Fornas ke-8. Ratusan warga di Desa Karangbaru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menyerbu pasar murah yang menjual ragam bahan pangan dan bumbu dapur di kantor desa setempat. Pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menjual beras, telur, minyak goreng, dan bumbu dapur dengan harga lebih murah dari pasaran. Pada kegiatan ini, beras medium dijual seharga Rp11.600 per kilogram, lebih murah Rp3.400 dari harga normalnya. Sementara telur dijual Rp54.000 per papan, minyak goreng dijual Rp14.000 per liter, sementara cabai hanya dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Gerakan pangan murah sengaja digelar untuk membantu warga yang terdampak mahalnya harga sembako saat ini. Gerakan pangan murah ini merupakan agenda yang disesuaikan dengan berbagai kondisi, tidak sekedar menyambut hari besar atau ulang tahun, tetapi juga melihat fluktuasi pasar ya. Begitu ada stabilisasi harga terganggu dari 12 komoditas strategis utama itu, sehingga kita perlu melakukan stimulasi supaya masyarakat juga bisa tenang. Harapan saya yang kalau bisa lebih murah supaya lebih menghidupi masyarakat yang ada di Desa Baru. Sering diadakan juga ya. Jadi lebih sering kalau lebih murah kan enak jadinya supaya tidak sama seperti yang di kios-kios gitu. Operasi pasar rencananya akan terus digelar pemerintah daerah di sejumlah wilayah secara bergilir untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat serta mencegah inflasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda dan Balai Urusan Logistik Nusa Tenggara Barat membongkar dugaan praktik pengoplosan beras di salah satu gudang distributor di Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Pengungkapan itu atas tindak lanjut laporan masyarakat yang mencurigai banyaknya beras oplosan yang beredar luas dan dijual di pasaran oleh para pengusaha nakal. Dalam penggerebekan di sebuah gudang di Kecamatan Gerung, polisi menangkap seorang pria pemilik gudang berinisial NA 40 tahun asal Kecamatan Praia Timur. Aparat juga menyita barang bukti 1,5 ton beras, mesin blower, mesin ayakan, timbangan, mesin jahit karung, dan ribuan lembar karung kemasan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencampur beras medium dengan beras subsidi yang dikeluarkan oleh Bulog. Beras itu kemudian dijual dengan harga lebih mahal dalam kemasan 5 kg. Pelaku mengaku menarik keuntungan sekitar Rp1.500 hingga Rp2.000 per karungnya. Setelah melakukan pengecekan di lapangan dan kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juli kami menemukan lokasi yang diduga kuat melakukan pencampuran beberapa jenis beras dengan mutu rendah dan dikemas dalam kemasan karung yang menyerupai karung dari Bulog. Kami mendapati adanya peredaran beras yang tidak sesuai dengan yang sudah dihasilkan atau diproduksi dalam kemasan yang semestinya dari Bulog. Dan selanjutnya setelah kami memastikan bahwa ini adalah beras dan kemasan yang tidak kami edarkan
pada periode penyaluran saat ini, dan yang pastinya itu adalah beras yang bermutu rendah. Kami segera berkoordinasi juga dengan Satgas Pangan Daerah NTB. Polisi masih memeriksa tersangka atas dugaan pengoplosan beras untuk meraup keuntungan yang merugikan konsumen. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Junto Nomor 7 Tahun 2014 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara terus memperkuat infrastruktur kelistrikan di daerah dengan menjajal wilayah pelosok dan daerah terpencil. Salah satunya adalah pembangunan jaringan infrastruktur listrik bertegangan tinggi dari Jeranjang ke kawasan perbukitan di Kecamatan Sekotong. Untuk menopangnya, PLN membangun 76 tower penopang kabel sutet di jalur sepanjang 29 km. Proyek saluran listrik udara bertegangan tinggi sebesar 150 kV Jeranjang Sekotong diharapkan mampu menyalurkan listrik di pedesaan dan juga mendukung ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat, pemerintah juga membangun infrastruktur kelistrikan senilai puluhan miliar tersebut untuk menarik minat investasi dan mendukung geliat pariwisata. Jadi total ini manpower overall itu sekitar 80 manpower, jadi menyerap tenaga kerja 80 manpower. Untuk pekerjaan ini 30 manpower untuk pekerjaan streaming ini. Tadi di T2 itu sekitar 10 manpower, jadi tersebar dari T1 sampai T7 dan juga ada di GI itu total 80 manpower. Ini itu progres di sini, mungkin ada diskusi. Selain untuk menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Sekotong, nantinya pembangunan 76 tower ini juga diharapkan mampu menyuplai kebutuhan listrik di kawasan selatan Pulau Lombok, termasuk di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.